Teka-teki ihwal kemana anak gadis kelas 6 SD asal Bandung yang hilang perlahan mulai terkuak. Setelah melakukan pencarian selama 3 pekan, akhirnya petugas perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Bandung menemukan siswi kelas 6 sekolah dasar kota Bandung yang sempat menghilang dari rumah dalam kondisi yang mengenaskan. Selain mengamankan korban, petugas juga meringkus 2 pria, AD dan DF, yang diketahui sempat menjual korban kepada belasan pria hidung belang di salah satu apartemen di kota Bandung. Kamu? Hah? Kamu udah kenalnya lama sama korban? Belum lama. Tapi lewat aplikasi juga? Iya. Oh gitu. Terus yang pertama kali dia kabur, dia WA kamu atau itu pengen ketemu kamu gitu? Iya. Iya. Ketemuannya langsung di apartemen atau di luar? Di luar. Baru kamu ajak ke apartemen gitu? Iya. Hah? Iya. Masih kecil kamu tuh. Iya, boy. Tuh, dia kan nutup gak tuh? Kasus yang kemarin viral yaitu berkaitan dengan diduga adanya penculikan anak ataupun anak yang melarikan diri dan tidak kembali selama kurang lebih 3 minggu yang viral di sosial media maupun di media nasional, yaitu pada waktu kejadian hilangnya anak perempuan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2003. Jadi untuk orang yang hilang tersebut, anak hilang ialah KGB dengan umur 12 tahun. Saksi-saksinya setelah kita mendapatkan informasi tersebut secara viral, kami jajaran Polrestabes Bandung, Satreskrim Polres Bandung melaksanakan pelacakan melalui teman-teman sekolahnya, lingkungan keluarga, termasuk sosmed yang ada di pegang oleh korban. Setelah kita laksanakan pelacakan, ternyata kita mengetahui bahwa awalnya korban itu meninggalkan rumah tanggal 28 November 2003 pukul 07.00 dengan alasan untuk berangkat ke sekolah. Kemudian hari yang sama orang tua korban menanyakan ke wali sekolah apakah anaknya ada di sekolah atau tidak. Ternyata korban tidak masuk sekolah. Sejak itu korban dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Ya, mulanya korban yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar tersebut diketahui tidak kunjung pulang ke rumah setelah sebelumnya sempat berpamitan berangkat ke sekolah kepada orang tuanya pada Selasa 28 November silam. Tidak pulangnya korban ke rumah ternyata setelah sebelumnya terbujuk dengan rayuan salah satu tersangka AD yang mengajak korban untuk menginap di salah satu apartemen di kota Bandung. AD begitu tega memperlakukan bocah tersebut bak pedofil. Ia tidak hanya mencabuli korban, saat bersama dengan korban, AD juga tega menjual korban di situs kencan online kepada para pria hidung belang selama 11 hari. Yang disalahkan di sini, pelaku ternyata juga menawarkan korban melalui aplikasi online chatting ataupun aplikasi media sosial dating dan ditawarkan kepada orang lain. Selain daripada AD, juga korban bersama-sama pindah ke pelaku satu lagi, yaitu pelaku DF. Sama, pelaku DF ini juga sama, tinggal di salah satu apartemen. Kemudian juga selain daripada pelaku melakukan persetubuhan dengan korban, pelaku juga menawarkan korban melalui aplikasi dating online. Hingga kini petugas masih melakukan penyidikan terkait kemungkinan adanya korban lain yang menjadi korban perdagangan orang oleh kedua tersangka. Sementara masih kita dalami hanya korban ini saja. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada korban-korban lain yang melapor ke kami, misalkan dari para tersangka yang kita amankan ini telah ada korban lain yang pernah berhubungan dengan tersangka dan pernah ditawarkan, kami siap menampung laporan. Selain melakukan pendampingan terhadap korban, petugas juga akan menjerat kedua tersangka dengan pasal 81 Jungto 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Pelindungan Anak dan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Para pelaku kita kenakan pasal, yaitu pasal 817D atau 82776E Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan juga tentang pemberantasan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Karena di sini kita lihat di sini dengan ancaman pidana kurang lebih 15 tahun untuk TPPO dan untuk undang perundangannya 5 tahun paling lama. 15 tahun paling singkat. Kasus perdagangan orang, apalagi anak di bawah umur ini, jelas mengiris relung batin. Lantas bagaimana sejatinya pelaku mendapatkan hukuman? Bagaimana reaksi KPAI dan selebriti? Persetubuhan dan apalagi sampai menawarkan orang, itu kita kenakan pasal berlapis. Kalau kita semua mau keluar rumah pastikan safety ya, terus jangan jalan di jalan-jalan yang sepi. Apalagi untuk anak-anak dan untuk para orang tuanya sih harusnya wajib untuk jaga safety-nya anak-anaknya masing-masing ya, karena itu semua hal yang buruk itu terjadi itu semua kan ada kesempatan ya. Jadi menurut aku orang tuanya harus lebih aware aja sih. Pelakunya juga keji banget sih, pelaku-pelaku yang yang membuat anak-anak kecil itu menjadi trauma sih, mereka jadi takut untuk melakukannya gitu. Jadi menurutku kita harus tegakkan hukum untuk orang-orang yang seperti itu supaya nanti kedepannya tidak ada terjadi lagi hal-hal itu. Keterlaluan itu sangat tega gitu, menjual anak di bawah umur untuk melakukan tindakan yang tidak pantas. Orang tua itu membatasi dulu jam dia memakai smartphone, karena sebenarnya anak muda, anak kecil itu butuh interaksi sama dunia lingkungan luar, jadi motoriknya tuh bergerak, jadi nggak stuck sama benda statis yang namanya handphone. Nah itu harus dibatasi dulu, lalu apa yang dibuka itu diarahkan sesuai pertumbuhannya mereka, umur 1 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15. Saat Ade dan tersangka lainnya tega menjadikan anak sebagai komoditi hasrat, di Jagakarsa tersangka pelaku pembunuhan keempat anaknya inisial P belakangan mengaku jika ia tega menghabisi nyawa anak-anaknya karena dorongan api cemburu. P mengaku istrinya telah berselingkuh dengan pria lain sehingga ia berniat mengakhiri hidup bersama anak-anaknya. Di depan polisi, P mengaku terbakar api cemburu. Intinya saya cemburu dengan istri saya karena dia melakukan perselingkuhan. Iya, karena saya melihat dari pertama dari chat WA WhatsApp, lalu saya sempat telepon itu lakinya, tapi nggak lama diblokir. Terus yang di hari Minggu saya hack Instagram istri saya baru lihat itu secara detail, ternyata bukan satu orang aja, ada kisaran 3 orang. Istri yang bersangkutan pegawai ya, pegawai swasta. Selain terbakar api cemburu, P diduga mengidap kelainan jiwa, apalagi ia sempat melakukan percobaan bunuh diri usai menghabisi anak-anaknya. Lantas, gejala kejiwaan semacam apa yang mendera P? Bagaimana pula selebriti menilai ulah di luar nalar P? Menyesal sebenarnya kenapa saya masih hidup aja sih. Dan saya juga ikut dengan anak-anak. Kalaupun ada permasalahan tentang hubungan percintaan ayah dan ibunya, harusnya anaknya tidak perlu disangkut pautkan karena anaknya tidak bersalah. Jadi apapun alasannya, menurut aku sangat tidak amat membenarkan hal itu. Yang dibilangin kan hari-hari semakin jahat, semakin gelap. Jadi orang pun bisa melakukan hal-hal yang sekeji itu. Makanya kita sekarang sedini mungkin kalau bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan, bangun rohani kita, karena kalau tanpa rohani kita nggak akan mampu menghadapi kehidupan ini. Melihat orang selingkuh, melihat orang marah sama kita aja kita jadi bisa lebih marah. Makanya itu gunanya kita dekat sama Tuhan. Sementara P harus menanggung akibat dari perbuatannya. Aktor Yama Carlos Kamis lalu juga kembali menyambangi Polres Tangerang Selatan, Banten.
Yama datang menanyakan ihwal laporannya terhadap mantan istrinya Arvita Dwi tentang dugaan penelantaran anak yang belum diproses pihak kepolisian. Selain menuding sang mantan melakukan penelantaran terhadap putranya, Yama juga menuding Arvita menyembunyikan anaknya agar tak bertemu dengannya. Lantas bagaimana reaksi kubu Arvita? Agendanya menanyakan LP yang sudah beberapa bulan lalu saya dan tim lawyer buat di sini, itu pasal perlakuan salah dan diskriminasi anak. Memang berjalan, cuman ini sudah, ya menurut saya pribadi ini sudah terlalu lama. Itu dari sebelum putusan di tingkat pertama sampai akhirnya banding, dan sampai detik ini ya menurut saya belum menemukan seperti apa yang kami harapkan. Tapi di satu sisi saksi-saksi yang kami hadirkan itu semuanya sifatnya saksi kunci semua gitu. Cuman memang ya ini saya harus ikutin dulu SOP-nya, prosedurnya. Makanya saya kesini agendanya itu mau menanyakan sudah sampai sejauh mana. Ya, perang urat syaraf antara Yama dan Arvita seolah belum jua usai meski keduanya sudah diputuskan cerai oleh pengadilan agama. Yama mengaku kesulitan bertemu anaknya, sementara Arvita menuding Yama tak sanggup mencukupi nafkah anaknya. Lantas akankah kasus ini menjadi babak kedua yang akan disidangkan atau masih akan berjalan alot lantaran Arvita diduga di-backingi sang kekasih yang merupakan anggota kepolisian? Ini adalah salah satu bukti bahwa perjuangan untuk Marco tidak pernah putus dari saya. Dan saya lakukan ini bukan untuk memutus, sekali lagi ya, bahkan kan saya udah sering sekali mengatakan hal ini kan sebelum putusan yang pertama ya, tingkat pertama ya. Kalaupun saya menang, saya tidak akan memutus tali silaturahmi Marco dengan perempuan yang sudah melahirkan Marco. Jika hak asuh saya itu saya menangkan, Baik juga yang ini, langkah yang saya lakukan ini bukan untuk memutuskan silaturahmi Marco dengan perempuan yang sudah melahirkan Marco, tapi menurut saya Marco harus diasuh di tangan yang lebih tepat, karena semua perjuangan dan pembuktian di tingkat pertama itu sudah terang benderang, meskipun ya udahlah ya, meskipun di tingkat berikutnya kan mungkin semua orang udah pada tahu karena kan pihak sana sudah meluapkan euforianya. Cuman ya nggak apa-apa, itu kan hak mereka untuk euforia kan. Ya mungkin sifatnya sementara mungkin. Anak itu malah dijadikan alibi dia. Kalau memang betul-betul dia sayang sama anak, dia nggak melakukan ini loh. Dia nggak melakukan. Dia tidak menjelek-jelekan saya sebagai seorang perempuan. Ada satu kejutan lagi, tapi tinggal tunggu aja tanggal mainnya gitu. Ntar biar tim lawyer yang mengutarakan. Kejutan itu datang, itu di luar rencana saya, di luar rencana siapapun, sumpah. Tiba-tiba kejutan itu datang. Mungkin udahlah ya, intinya tiba-tiba kejutan itu datang, dan ya ini mungkin jalan yang terbaik untuk mengungkapkan lebih terang benderang lagi.